gitu. Nah, tapi berarti tadi udah ngomongin lantai, ya nggak, lantai itu kan ada banyak ya, ada banyak pilihan ya, bisa dengan mengekspos dari si semen, dari beton atau dari bisa nggak sih bata gue belum pernah nyoba. Untuk ini, untuk di lantai gue belum pernah nyoba ya. Kalau dinding gue udah pernah nyoba. Kalau kayu gue udah pernah nyoba. Kayu tuh biasanya orang kan parket, kalau bikin kesan industrial tuh parketnya kan biasa lah ya, pasang bata gitu ya, selang-seling. Kalau di industrial tuh kita lebih cenderung mainnya pemasangan herringbone sih. Herringbone yang gitu, yang kayak chevron tapi tumpang tindih. Nah, herringbone itu rahasianya supaya kelihatan keren, lu minimal harus punya 3 warna, baru kelihatan keren. Kombinasinya sih. Kalau cuma satu tipe, lu caur lo. Lu kayak anak baru kemarin sore ngerjain proyek. Gitu. Rahasianya sih itu. Dosen bro. Yes. Doi dosen. Praktisi. Ingat-ingat. 3 strip ya? Enggak ya? Enggak boleh. Terus ada nggak Pak? Misalkan pilihan warna yang ditonjolkan. Nah, kalau warna memang industrial itu industri modern lah ya. Industrial itu kita main di style yang ranahnya aman, yang umum. Either lu pakai putih, hitam, atau grayish atau abu-abu. Abu putih, hitam, abu. Yes, cuman 3 itu. Cuman lu boleh masukin semacam point of interestnya ya, warna-warna primer atau sekunder gitu, yang warna-warna kuatnya gitu. Lu mau pakai merah, mau pakai biru, mau pakai kuning, hijau, apalah bisa. Tapi lu jangan terlalu vokal. Tapi itu hanya untuk mempertegas aja. Kasih satu aksen aja kali ya. Yes. Jadi nggak penuh. Atau lu juga bisa, kalau lu nggak mau bermain warna, lu bermain material. Contoh, lu misalnya punya ambience tuh warnanya udah tone-nya grayish gitu ya, grayish gitu. Terus lu pengen punya point of interest, tapi gue nggak pengen main warna nih bro. Jadi gimana? Ya mungkin lu bisa pakai industrial kan tadi termasuk unsur logam kan? Ya. Betul. Cuman supaya terlihat lebih gokil dan orang kece gitu, mungkin kita bisa bikin logam itu berkarat gitu, tapi tidak bikin tetanus gitu kan. Sebentar, logam berkarat itu artinya kita memang sengaja membuat itu menjadi karat, atau memang ada teknologi yang bisa membuat itu menjadi berkarat, atau kita bikin berkarat. Memang sengaja dibikin berkarat. Ya, gue pernah bikin itu jadi gue pernah bikin untuk di satu proyek gue bikin display kabinet. Jadi waktu itu gue dapet project, nggak apa-apa kan dibutuhin. Gue bikin project ini jewelry store. Jewelry store, toko perhiasan. Cuman dia nggak mau kayak toko perhiasan mewah lainnya, karena dia udah punya nih toko perhiasan mewah, dia udah punya. Gue mau yang biar anak muda bisa datang untuk beli perhiasan gue, dia bilang gitu. Mayoritas kan yang beli nih kelas-kelas kakak. Gue nggak mau, gue mau yang segmen yang anak milenial nih. Gimana caranya supaya mereka nggak takut masuk ke toko gue? Ya lu bikin aja industrial, gue bilang gitu kan toh mereka lagi suka yang begitu gitu. Bikinlah jadi wah ini ada yang kurang nih bro gitu. Gue bilang ya udah lu bikin satu kabinet displaynya yang untuk barang-barang baru lu, gue dekonstruktif ya, gue bikin karatan. Ntar kena tetanus orang gini enggak, ini logam asli, gue bikin seolah-olah berkarat gitu. Jadi memang bisa dibikin. Gue rendam pakai H2CL. H2CL itu berkarat ya, tapi nggak kalau dipegang lo nggak apa-apa. Macam kayak kita kasih air keras ya. Kayak air keras itu ya. Jadi dibikin begitu. Emang gue sengajain. Ini sih pengalaman baru buat saya ya, mungkin juga buat teman-teman. Jadi bahwa konsep desain itu juga bisa mempengaruhi, bisa membantu kalau misalkan itu taruh di tempat komersial, bisa membantu calon customer untuk masuk. Kenapa? Karena kalau gue sendiri melihat tempat yang terlalu mewah, gue agak sungkan untuk masuk. Benar. Konsep-konsep desain ini seperti yang tadi disampaikan sama Pak Bro ini, sama Pak Dimas Sudarno, memang dengan konsep contoh industrial itu bisa membantu orang yang milenial itu bisa masuk ke jewelry store. Benar, karena kayak keseharian mereka sih sebenarnya. Kan mereka melihatnya kan emang itu gitu, jadi ya mudah-mudahan, dan kebetulan Tokcar gitu desainnya, jadi berhasil memikat konsumen pada waktu itu. Seru itu. Salut. Itu gue suka sih proyek gitu.
Oke, next lighting tuh itu lebih canggih nih, lighting. Next berikutnya sih lighting. Lighting itu ini kalau asal aku taruh aja, kan tempatnya kan berantakan nih. Foto kan berantakan ya. Main asal taruh aja kah, tapi tidak mempengaruhi atau ada sesuatu yang harus diatur supaya angle-nya sedemikian rupa. Gimana Pak? Betul, gue setuju sama lu, jago deh. Oh, dosanya gue dong. Memang kalau misalnya kita taruh desain industrial itu di itu perkantoran atau itu retail ataupun residential, memang harus ada main lightingnya gitu, yang lampu umumnya yang kita harus berada di satu ruangan. Habis itu bikin yang ambience-nya yang membuat ruangan itu menjadi sesuatu gitu. Dan satu lagi yang spotlight atau yang amburadulnya gitu. Nah itu yang spotlight amburadul itu yang membuat kesan style dari industrial itu hidup. Jadi lu misalnya ini kan ruangan ini nih, ini kan kita butuh lighting yang cukup untuk orang visual untuk lihat gitu ya. Tapi gue nggak pengen nih culun begini nih, gue pengen ada yang aneh-anehnya. Nah anehnya itu yang disebut stylenya gitu. Nah jadi ketika kita butuh ruangan ini menjadi fungsi yang benar, kita punya senjatanya gitu. Tapi ketika kita ingin membuat ruangan ini menjadi sesuatu yang hip gitu, yang stylish, yang popping gitu, nah kita pergunakan sih lampu yang acak-adut itu. Nah, nah untuk teknisnya itu sebenarnya sih basically sama kayak bikin lighting lainnya sih. Tarikan cablingnya juga kita bikin zona-zona groupingnya, jadi sama. Gak terlalu sulit sih sebenarnya kalau itu. Gitu ya, cuman pemilihan lampunya aja. Mungkin kan kalau industrial lampunya kan ada yang lampu jenis lebih hangat kuning, kalau ini kan putih. Nah, itu juga mainnya juga ya. Ada yang pakai dimmer yang bisa terang gelap, ada yang begitu, ada yang lampunya gantung pakai lampu Edison modelnya. Lagi banyak sih sekarang. Kalau untungnya sekarang tuh di zaman waktu gue pertama kali mulai industrial sampai sekarang lebih banyak jenis lampunya sekarang dan bentuknya juga lebih aneh-aneh. Lebih enak. Iya betul. Kalau dulu mah setengah hidup gue nyarinya. Akhirnya gue beli bohlam beneran. Gue setengah mati. Setengah hidup. Kalau bohlam beneran kan otomatis daya listrik gue mesti naikin kan. Oh iya betul. Karena dia gede wattnya. Iya. Gitu sih. Gitu bro. Asik ya. Saya lumayan deh. Ya terus tadi kita udah ngomongin cahaya, kita ngomongin lantai, dinding, ya kan? Terus kita udah ngomongin apa namanya perpaduan yang kalau si industrial ini banyak main diekspos di logam, ya kan? Banyak juga mengekspos pipa, balok, ceiling di atas, ya kan? Itu langit-langit yang terbuka itu menjadi salah satu atau beberapa ciri khas dari si industrial ini. Nah, kalau boleh nggak sih tentang masalah dekorasinya kita kan sekarang kan kalau zaman sekarang kan salah satu bentuk modern adalah dengan green ya, ada unsur tanaman-tanaman. Bisa nggak sih Pak dalam satu ruang itu kita padu-padankan dengan adanya tanaman hijau gitu? Nah ini bagus nih pertanyaan ya, itu harus ada keluar itu biar gue kelihatan genius sih. Pertanyaan yang bagus ini ya. Gue pernah punya proyek kayak gitu. Tapi ini bukan di residensial, bukan di retail, ini di kantor. Gua waktu itu pernah bikin kantor, konsepnya itu kandang monyet. Serius lu? Kandang monyet? Serius, kandang monyet. Karena nama kantornya tuh Clapping App, jadi gue bikin kandang monyet. Clapping App tuh monyet tepuk tangan lah ya, happy gitu. Nah gue bikin kandang monyet. Daripada gue bingung, akhirnya gue bikin industrial tuh. Industrial tuh jadi kayak ruangan tuh gue kerangkeng, pakai besi-besi dan kawan. Pakai kerangkeng. Jadi pintu masuknya tuh kerangkeng gitu. Lucu sih. Nah, itu ada hijau-hijaunya karena menurut gue pas keluar ini kerangkeng keluar masuk ke ruangan kerangkeng itu harusnya kan ada hutan-hutan gitu. Nah, gue bikin seolah-olah ada gitu-gitunya gitu. Jadi ada rumput-rumputan di dinding. Bisa. Sebenarnya bisa dibikin gitu. Bisa aja. Jadi kita gabung-gabung tuh nggak masalah. Dan itu terlihat lebih hidup jadinya ruangannya sih, ketimbang lo bikin sikat industrial yang benar-benar keras gitu ya, metal. Itu kan lebih cowok ya. Kalau ini lebih apa ya? Ya bisa cewek bisa cowok lah gitu. Asik. Itu salah satu proyek yang gue suka sih.
yang si kandang monyet ini. Clapping app ini. Clapping app. Lucu, Bo. Wih, oke, itu tadi sekelumit pengalaman mungkin yang diceritakan sama Pak Dimas Suryono ketika beliau lagi membuat bangunan atau merenov bangunan yang memang konsepnya memang adalah industrial modern. Sedangkan kan kalau modern kan kita banyak main ke desain-desain yang simple, ramping gitu ya. Pernah nggak Pak? Selain si residen si industrial ini, tapi juga bangunin sesuatu, ngerenov bangunan yang modern. Gue ramping, minimalis. Oh, yes. Kalau gue sih sebenarnya pribadi, gue nggak desain industrial, gue fine aja. Tapi gue suka sekarang nih, gue lagi suka klasik. Lagi suka mainan klasik. Cuman banyakan proyek itu sekarang masuk ke gue rumah-rumah kontemporer yang kecil, yang mikro. Untuk gue pribadi itu residensial yang mikro, rumah-rumah kecil. Kita nyebutnya karena kan penerapannya di Jakarta tuh pas gitu, rumah kecil. Jadi kayaknya cuan gitu. Jadi kerasa. Gitu. Iya sih Pak, karena juga luas tanah juga makin lama. Yes. Susah juga jadi lu harus pinter-pinternya bagaimana ngekspos luas tanah yang sedemikian sempit ya. Yes. Boleh juga seperti itu. Oh, ini gue lupa tadi. Apa tuh? Ini agak jauh sih tadi. Kan lantai lu bilang pakai bata. Iya. Gue belum pernah. Tapi gue udah pernah kan pakai kaca, gue udah pernah. Pakai kaca gue udah pernah. Itu gue pakai di rumah gue lagi. Karena gue ngetes di rumah orang berhasil. Kan gue ngetes gak berani di rumah gue dong daripada rusak. Gue sedih gitu. Gue tes di rumah orang tuh lantai kaca, dan gue pernah ngeliat teman gue bikin buat rumah pejabat berhasil buat tangga kaca. Terus gue berpikir, gue coba di rumah gue. Gue coba di klien gue berhasil, baru gue coba di rumah gue. Jadi rumah gue itu gue punya 3 lantai. Lantai dasar, tengah, sama atas. Lantai dasar itu gue kasih lantai kaca. Jadi misalnya produk lo gitu, lu taruh full 1 lantai, cuman gue coak sedikit itu buat naruh pajangan gue, aksesoris, pokoknya hobi gue taruh di dalam tanah, gue tutup pakai kaca. Jadi lantai. Terus di lantai 2 tuh di kamar gue pribadi, kamar masternya tuh gue bikin lantai kaca kayak di PIM 3. Persis kayak gitu. Dan itu udah gue lakukan 2013 lalu. Oke, kalau di kamar kan lo nggak mungkin pakai sepatu, nggak mungkin pakai sandal juga kan. Lo kan kakinya telanjang Pak. Tapi kalau yang satunya tadi itu benar-benar di high traffic area di area mana? Yes. Itu ada kemungkinan dia lebih traffic lagi yang lantai 3. Itu koridor untuk menuju ruang gymnya bini gue. Oh, artinya setelah itu udah berapa lama tuh? 2013 gue bikin. 2013 sekarang udah mau 7 tahunan. Itu ada proses, ada wearing out nggak dia? Sejauh ini sih gue sih aman-aman aja. Dan gue belajar karena gue belajar dari teman gue yang arsitek itu, dia pernah bikin itu di rumah pejabat. Jadi gue bener-bener gue nyontek plek-ketiplek. Dan itu berhasil ternyata. Nah yang lebih gila lagi, waktu itu gue nginep di salah satu hotel di daerah Grogol. Itu kolam renang bro. Itu lebih gila lagi menurut gue. Karena kolam renang itu kan dia nimbun volume berapa ton tuh untuk air kan. Terus akhirnya gue penasaran, gue ukur bro tebalnya. Anjing 20 cm. Kaca 20 cm. Kayaknya salah satu akuarium yang ada di Mall Jakarta Barat juga, gua rasa juga pakai sistem itu juga kali ya. Yang punya akuarium di Jakarta Barat itu sama yang punya hotel itu, orangnya sama. Jadi gue pikir no wonder lah ya, dia jago di bidang akuarium. Oh ya, kenapa di harga menjadi mahal sih tuh? Jadi karasi itu ya. Keren sih, emang itu keren sih. Keren. Kaca juga bisa kaca bisa di industrial tuh bisa main bisa kaca. Ya? Bisa. Berarti kaca, kayu, logam, ya enggak. Yes. Lalu expose untuk si bata expose, semen expose, itu keren semuanya. Dan kerennya itu ketika lu pasang di residensial di rumah, itu kesannya kan rumah lu, wah anjing canggih banget nih rumah lu pakai kaca lantainya. Padahal biasa aja. Kalau kita yang udah tahu kan, men ini caranya begini gitu, nggak terlalu sulit gitu. Tapi buat orang yang lihat, wah gila keren banget ini. Tapi kalau kaca, berarti kalau misalkan lantainya lo kasih kaca, berarti kan harus ada lighting di bawah untuk bisa mengekspos yang di dalam ya Pak?
Nah iya, Iya kan? nah itu gue belajar dari proyek gue yang pertama dulu gue mulai kaca. Jadi ternyata lu kalau bikin lantai kaca, lu harus ada sirkulasi udaranya. Kalau enggak, dia lembab dalamnya. Gue baru tahu itu tuh. Nah ketika gue pakai itu, jadi proyek pertama gue caur juga sih gue. Itu 2000 berapa ya? 2005 apa 2006 gitu. Gue bikin tuh lantai kaca untuk koridor masuk foyer. Wah, udah keren tuh. Wah, pas baru jadi pakai lampu halogen. Dulu masih halogen. Pakai lampu halogen. Terus kaca, terus ada pajangan-pajangan gitu. Selang setahun korslet, Bro. Korslet lu. Karena lembab. Karena lembab. Jadi harusnya dibolongin dulu. Cuman kan gua nggak tahu. Jadi trial error lah. Gua sebagai orang yang baru berkiprah juga pada itu, harusnya gua bolongin baru ditemper. Itu kan udah temper, nggak mungkin gua bolongin kan. Ada gue nombok nanti. Iya betul juga itu. Akhirnya gue buka, gue tutup, gue semen, gue cor. Oke, itu tadi sedikit cerita dari Wadi Mas Suryono mengenai konsep industrial modern yang saat ini banyak ada di kafe-kafe, banyak di mana, banyak di kantor-kantor. Tapi Pak, pertanyaan gue, bisa masih diterapin ini di residensial? Bisa. Dia ngasih di satu area saja. Ini kalau saran ya. Lu sebagai praktisi sama sebagai akademisi, praktisi sih tepatnya. Ketika penerapan salah konsep ini, industrial modern ini, sebaiknya di satu rumah full atau di satu area tertentu, misalkan area kitchen saja atau area living room aja, gitu. Ya. Kalau itu sih tergantung dari si konsumennya, si penghuninya ya. Gitu ya. Ya. Kalau lu memang orangnya free minded gitu, terus yang bebas, yang apa ya, yang easy going, itu lu mau sikat satu rumah it's fine. Cuma kalau tidur gue kayak di industrial itu kayak tidur di gudang, Pak. Mungkin kalau ruang makan oke ya, nggak? Kalau gue ya. Benar. Kalau misalkan di living room oke lah ya. Ya kalau misalkan gue kamar tidur kayak berasa tidur di gudang ya. Iya sih memang sih, makanya gue bilang itu balik ke si penggunanya lagi. Kalau memang dia begitu ya sikat satu rumah is fine. Kalau lu nggak begitu, cuman pengen dapat hipsnya doang, ya lu bikin per area lah, either di foyer atau di living room atau di pantry gitu. Jangan di kamar tidur. Lu setengah hidup juga tuh lu kalau tidur di tempat industri kayak lu bilang itu tuh. Oke. Yuk teman-teman semua, ini sekian pembicaraan dari kami ya kan terkait Quadra Podcast yang terkait mengenai industrial modern. Tetapi jangan salah, seperti yang tadi Pak Dimas Suryono bilang, kalau semua dimudahkan, ada beberapa ornamen-ornamen atau beberapa material yang memang nggak perlu ngekspos benar-benar beton gitu, karena di Quadra ada material yang memang benar-benar sama persis seperti beton. Contoh misalkan ada urban carbon, ada urban grey, lalu ada beton grigio, beton karbon. Itu semuanya konsepnya bisa dibilang industrial. Jadi buat teman-teman yang penasaran, silakan lihat di website kami di www.quadrasurface.com atau bisa masuk juga ke IG kami di quadra.surface. Oke, klik likes dan subscribe. Oke, saya Jandri Mandiri. Saya Dimas Suryono. Oke, ciao. Ciao. Dadah.